Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat ya. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai pemimpin. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya belajarnya lebih semangat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku, untuk menjaga kesehatan kita dari segala penyakit, segala virus ya, maka kita harus menerapkan 4M ya. 4M ini harus selalu kita terapkan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan agar kita selalu terhindar dari virus corona. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Untuk KD 3.1, KD 4.1. Yang pertama, muatan PPKN. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang hebat, sekarang kita akan bahkan membaca cerita mengenai Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan, Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis. "Aku sudah berlari-lari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehlah aku meminta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, anak-anak, identifikasikan nilai-nilai Pancasila pada cerita tersebut. Tuliskan pada tabel berikut. Setelah selesai mengerjakannya, seperti tabel di sini. Inilah contoh penerapan dari nilai Pancasila. Yang pertama, peristiwa dalam ceritanya, "Aku tahu, bersabarlah." Nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sila pertama. Yang kedua, sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak.
Nilai-nilai Pancasilanya yaitu rela berkorban, termasuk dalam sila ketiga. Yang ketiga, peristiwa dalam cerita itu Deda kasihan melihat si pengemis. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Itu sila kedua. Yang keempat, Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Nilai-nilainya mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan. Itu sila keempat. Yang kelima, baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Nilai-nilai Pancasilanya memberi pertolongan kepada orang lain, termasuk ke dalam sila kelima. Yang keenam, Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nilai-nilai Pancasilanya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan sila kedua, memberi pertolongan kepada orang lain, termasuk ke dalam sila kelima. Nah, itulah contoh penerapan dari penilaian Pancasila. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran SBDP. Ya, kali ini kita akan berkreasi. Ya, sekarang kita akan membuat patung yang terbuat dari bahan lunak. Ya. Contohnya yang pertama dari tanah liat atau bubur kertas, atau yang terbuat dari lilin, atau dari sabun batangan ataupun plastisin. Lalu buatlah bentuk sesuai yang kamu inginkan. Dipraktekkan ya. Berikut contoh membuat patung dari bubur kertas. Yang pertama, siapkan kertas bekas. Lalu yang kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan kalian buat. Yang keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. 7. Jemur patung di bawah sinar matahari. Setelah itu, keringkan, lalu warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Ya, itulah langkah-langkah membuat patung. Nah, ini salah satu contoh patung yang telah dibuat yang sudah jadi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sikap apa yang kamu kembangkan hari ini, lalu pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selalu menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Tetap di rumah, tidak kemana-mana ya. Selalu sehat. Dadah, supaya kita bisa sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.